dan dua jalan yang bertentangan. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada sungai kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Di sini ada dua garis sebagai dua jalan ini. Berasal dari dua sumber, yakni dua pohon utama di Taman Eden. Jalan yang pertama adalah jalan kehidupan, jalan hayat. Disebut juga jalan yang sempit. Matius 7 ayat 14. Ada lagunya waktu kita menjadi guru sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Kau milih apa? Yang lebar api, jiwa binasa, tapi yang sempit hidup berglori. Jalan yang sempit, Matius 7 ayat 14. Disebut juga jalan itu Kisah 9 ayat 2, Kisah 19 ayat 9, 23, Kisah 22 ayat 4, Kisah 24 ayat 22. Disebut juga jalan lurus, 2 Petrus 2 ayat 15. Disebut juga jalan kebenaran, 2 Petrus 2 ayat 21. Disebut juga jalan keselamatan, Kisah 16 ayat 17. Disebut juga jalan Allah, Matius 22 ayat 16, Kisah 18 ayat 26. Disebut juga jalan Tuhan, Kisah 18 ayat 25. Semuanya tersedia bagi manusia untuk mencari Allah, mendapatkan Allah, dan menikmati Allah. Bisa melewati jalan lebar dan jalan sempit. Allah tidak memaksa kita melewati jalan mana. Pilihan hanya ada pada kita sendiri. Ia memberikan jalan kehidupan, jalan hayat, jalan kehidupan kekalnya sebagai kasih karunia, sebagai anugerah bagi mereka yang percaya padanya. Dengan kehidupannya, dengan hayatnya, setiap orang yang percaya bisa dilahirkan kembali dalam hayat, hidup, dan sifat Allah. Ditransformasikan, diserupakan ke dalam gambar kemuliaannya sebagai anak-anak Allah. Hendaklah kamu seperti Bapa, seperti Bapakku sempurna, hendaklah kamu sempurna. Jalan yang kedua adalah jalan baik dan jahat, jalan agamawi. Ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini jahat. Ini bukan kebenaran. Ini disebut jalan maut, jalan yang lebar. Matius 7 ayat 13. Bagi manusia yang mengikuti Satan untuk menjadi anak-anaknya, 1 Yohanes 3 ayat 10a, menuju kematian. Juga bagi mitra-mitranya dalam kebinasaan kekalnya. Matius 25 ayat 41. 2
Dua jalan ini yaitu jalan kehidupan, jalan hayat, dan jalan maut akan membawa manusia kepada dua akhir yang sudah ditentukan Allah. Jalan yang sempit, jalan Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan menuju ke Yerusalem baru. Yang kedua, jalan lebar, jalan agamawi, kita akan menuju ke lautan api. Dua jalan ini yaitu jalan kehidupan dan jalan maut, jalan baik dan jahat, jalan agamawi, menyusun dua prinsip yang mengendalikan, memerintah, dan mengatur hubungan manusia dengan Allah. Pertanyaannya sekarang, Anda sedang di jalan mana? Jalan kehidupan, jalan hayat, jalan Yesus Kristus yang telah mati menebus kita, atau kita jalan maut, jalan baik dan jahat, jalan agamawi saja. Prinsip yang pertama adalah prinsip kehidupan, prinsip hayat, di mana semua orang yang di jalan kehidupan ini memelihara hubungan rohani mereka dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Kelompok ini mencari Allah, mendapatkan Allah, memiliki Allah, dan menikmati Allah tahap demi tahap sampai mereka mencapai tingkat kesempurnaan, dewasa, sempurna dalam kepenuhan ilahi, menuju ke Yerusalem baru. Amin. Prinsip yang kedua adalah prinsip maut, yakni prinsip baik dan jahat, di mana semua orang di jalan maut ini secara sadar atau tidak sadar mengikuti Satan. Mereka ini memilih jalan yang disukai, menyangkal Allah dan jalan kehidupannya untuk menjadi mitra-mitra Satan yang membawa mereka kepada maut dan kebinasaan kekal. Tujuan Allah dalam mendisiplin Ayub dengan keras adalah untuk membetulkan pikirannya, logikanya mengenai hubungannya dengan Allah dari prinsip baik dan jahat. Menurut standar hidup manusia, Ayub adalah manusia yang sungguh baik, saleh, taat kepada Allah. Tetapi standar Allah tidak demikian. Ayub dialihkan kepada prinsip kehidupan menurut Allah, menurut hayat Allah, agar dia tidak saja saleh menurut ukuran manusia, namun juga bisa mengenal Allah secara pribadi, paham, dan bisa melakukan kehendaknya. Yerusalem baru sebagai tujuan akhir yang paling mulia dari jalan kehidupan Allah, jalan kepenuhan Allah yang kita gumuli hubungan kita dengan Allah hari demi hari, adalah satu motivasi yang dinamis bagi kita agar mencari Allah sampai kita mendapatkan kepenuhan Allah. Dia sepenuh-penuhnya menurut kasih karunia-Nya, menurut anugerah-Nya kita betul-betul mengalami kepenuhan Allah. Ini adalah tujuan sempit Yerusalem baru. Sedangkan lautan api kekal sebagai akhir yang paling mengerikan bagi jalan maut milik Satan
akan menjadi satu peringatan yang serius bagi orang-orang yang mengikuti bujukan Satan di jalannya yang menentang kehendak Allah. Marilah kita berhubungan dengan Allah, menikmati Allah, sehingga kita mengalami kepenuhan kasih karunia Allah, kepenuhan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus, sehingga akhirnya kita sampai kepada Yerusalem baru, di mana kita ikut memerintah bersama Dia. Haleluya, amin.